Saya turut berduka cita atas musibah gempa bumi di Jawa Barat. Semoga para korban yang meninggal dunia disambut dalam kebahagiaan di surga. Keluarga korban diberi ketabahan dan penghiburan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam kehidupan kita kerap kali musibah itu bisa terjadi, termasuk musibah dalam konteks hidup beriman. Iman menuntut ketaatan dan kesetiaan. Ketaatan iman yang benar adalah ketaatan iman Bapak Abraham. Dan yang paling unggul adalah ketaatan Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah sebagai Bapa melalui pengorbanan yang tiada bandingnya ketika Yesus menanggung penderitaan, sengsara, wafat, dan bangkit seturut kehendak Allah. Ketaatan yang sama dihayati oleh para martir yang bertahan di dalam iman akan Kristus, kendati mereka harus mengalami penderitaan, bahkan siksaan, bahkan dibunuh sebagai martir. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini, Mazmur 96. Tuhan datang menghakimi bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Dunia ditegakkannya dan tidak akan goyah. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biar gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai. Biarlah mereka bersukacita di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini adalah peringatan wajib seorang perawan dan martir, Santa Cecilia, yang sering disebut sebagai pelindung paduan suara. Pertama-tama saya menyampaikan rasa duka dan bela rasa solidaritas terhadap saudari-saudara yang mengalami dan menjadi korban gempa bumi yang terjadi pada tanggal 21 November 2022. Telah terjadi gempa dengan kekuatan 5,6 skala Richter, dan waktu gempa tanggal 21 November 2022 pukul 13:21
10 detik waktu Indonesia Barat dengan lintang 6,84 ls serta bujur 107,05 bt, kedalaman 10 km. Dan dikabarkan bahwa gempa itu dialami oleh saudari-saudara kita yang tinggal 10 km barat daya Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, kemudian 15 km timur laut Kota Sukabumi juga di Jawa Barat, dan pada 39 km tenggara yakni Kota Bogor, Jawa Barat, dan 63 km barat laut Bandung, Jawa Barat. Kemudian yang terakhir 78 km tenggara di Jakarta. Meskipun gempa ini dikabarkan tidak berpotensi tsunami, namun gempa telah membawa korban. Oleh karena itu, saya turut berduka cita atas musibah gempa bumi di Jawa Barat. Semoga para korban yang meninggal dunia disambut dalam kebahagiaan di surga. Keluarga korban diberi ketabahan dan penghiburan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam kehidupan kita kerap kali musibah itu bisa terjadi, termasuk musibah dalam konteks hidup beriman. Iman menuntut ketaatan dan kesetiaan. Maka ada ungkapan ketaatan iman. Ketaatan iman kepada Allah, bukan kepada diskresi pribadi. Contoh ketaatan iman yang benar adalah ketaatan iman Bapak Abraham. Dan yang paling unggul adalah ketaatan Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah sebagai Bapa melalui pengorbanan yang tiada bandingnya ketika Yesus menanggung penderitaan, sengsara, wafat, dan bangkit seturut kehendak Allah. Ketaatan iman yang dialami oleh Abraham sebatas pada ujian ketika lama menantikan keturunan, kemudian diberi anak kandung yang bernama Iskak, setelah sebelumnya mempunyai anak bernama Ismail dari Hagar. Kemudian Abraham mempunyai anak dari Sarah, istrinya, dan diberi nama Iskak. Terjadi satu konflik internal antara Hagar dan Sarah, antara Ismail dan Iskak sebagai keluarga Abraham. Kemudian atas permintaan Sarah, Hagar dan Ismail meninggalkan mereka. Tinggallah Bapak Abraham dan Sarah bersama Iskak untuk menguji iman Bapak Abraham. Allah meminta agar Iskak dipersembahkan kepada Allah. Namun, ketaatan iman Bapak Abraham tidak membuat Iskak jadi disembelih dan dikorbankan, melainkan pada akhirnya seekor domba yang disembelih dan dikorbankan sebagai pengganti Iskak. Ketaatan Bapak Abraham membuat Iskak diselamatkan. Itu yang bisa kita baca di dalam kitab Kejadian bab 22 ayat 1 sampai 18, kemudian dikutip oleh penulis surat Ibrani bab 11 ayat 17 sampai 19,
juga dikutip oleh Santo Yakobus di dalam suratnya bab 2 ayat 21 sampai 23. Beda antara ketaatan iman Bapak Abraham dan ketaatan Kristus adalah Abraham tidak sampai mengorbankan Iskak dalam arti yang sesungguhnya menyembelih putranya. Sedangkan ketaatan iman Kristus terjadi sampai Kristus wafat. Maka Kristus taat sampai wafat di puncak Golgota. Kalau ketaatan Bapak Abraham menyelamatkan Iskak yang tidak jadi dikorbankan, ketaatan Kristus mendatangkan keselamatan bagi seluruh umat manusia tanpa diskriminasi, karena Kristus wafat untuk menebus dosa-dosa seluruh umat manusia. Ketaatan yang sama dihayati oleh para martir yang bertahan di dalam iman akan Kristus, kendati mereka harus mengalami penderitaan, bahkan siksaan, bahkan dibunuh sebagai martir. Inilah yang dialami oleh Santa Cecilia yang menjadi martir pada tahun 230 sesudah Kristus. Pengalaman iman Santa Cecilia menjadi contoh bagi kita juga untuk berkorban dalam arti yang benar, dalam ketaatan pada iman yang dianugerahkan kepada kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Santa Cecilia menjadi contoh pribadi yang setia berkorban demi Tuhan Yesus Kristus, mempersembahkan kehidupannya yang terbaik dalam keperawanannya, bahkan rela menjadi martir dengan cara dipenggal kepalanya oleh penguasa Romawi pada masanya. Mari kita saling mendoakan agar kita dianugerahi ketaatan iman seperti Kristus taat kepada Bapa, rela mati di kayu salib untuk menebus dunia, seperti ketaatan Santa Cecilia yang rela mati demi iman akan Tuhan Yesus Kristus yang dikasihi dan mengasihinya juga mengasihi kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam